Dan biarlah Tuhan dengan ini iman kami terus melihat perbuatan-Mu. Melihat apa yang sudah Engkau lakukan di belakang, saat ini, dan yang akan ada di depan kami. Dan kami bisa menyatakan bahwa hanya Engkau saja Tuhan. Seorang pribadi yang benar-benar mengenal hatiku. Kau memberikan yang terbaik. Kau menjawab semua yang mempertanyakan. Dan Kau selalu ada di saat orang-orang lain tidak mampu untuk ada. Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang terus setia. Dan Engkau adalah Allah yang berkuasa di atas segala itu. Terima kasih. Hari ini kami datang. Hari ini kami datang untuk bersorak-sorak. Untuk merayakan bahwa Tuhan masih ada di dalam kehidupan kami. Dan mau menyorakkan Raja di atas segala Raja. Dan nama Tuhan Yesus sendiri yang akan dipermuliakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap. Dan jemaat yang siap, mari meresponi dengan katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Yes, di dalam nama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Semua yang sedang dalam masalah hari ini, mari kita teriakkan in Jesus name. In Jesus name. Let's go. Sing along with me. Oh, 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 oh.
He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. Carrying our burdens, conquering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. And I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' carrying our burdens, conquering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. Oh, I believe. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ will be, and I am here in Jesus' name. Yes, Lord. Pasukan Tuhan, mari bersama-sama kita maju, berjalan di dalam rencana Tuhan, dan kalahkan semua musuh yang ada di sekitar kita. In Jesus' name, in Jesus' name. You guys ready? Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. And I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will be, and I am free. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. If I have to say a word to express all my desire, it will be you. It must be you. When I come into your court, see the clouds of glory shine. I want to stay. I want to stay. Let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me.
Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah online merayakan ibadah Jumat Agung bersama-sama dengan kita, Masa Depan Cerah Surabaya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mengingat kembali karya salib Tuhan 2000 tahun yang lalu. Begitu besar, begitu dalam, begitu lebar dan luas kasih-Nya bagi setiap kita. Terima kasih. Terima kasih. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Oh, hanya Yesus. Hanya di dalam-Mu, kemenangan kami Tuhan. Oh, haleluya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Amin. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Dalam
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu, buat pengorbananmu Tuhan. Kami naikkan syukur, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yaralah baralah basandaralah baralah, ibaralah baralah baralah basandaralah baralah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhanku. Kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan Allah yang berkorban bagi kami, membuat kami berharga bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia.
hidupku Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Pengorbananmu Tuhan di kayu salib menjadikanku berharga bagimu. Ku bersyukur, ku berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam hidupku Tuhan. Haleluya, sungguh Kau setia, sungguh Kau setia dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, segala penyembahan hanya untuk-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Bersyukur Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kemuliaan hanya di tempat maha tinggi, hanya milik-Mu Tuhan, hanya milik-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan, Yesus Tuhanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan.
sangat bersyukur Tuhan. Sangat bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Memampukan kami sampai kami ada sampai saat ini. Kami percaya bahwa pengorbanan-Mu adalah blessing in disguise. Anugerah-Mu yang terselubung. Seringkali kami selalu mengungkit-ungkit. Kami bergumul. Kami sering ngomong hal-hal yang gak baik. Komplain sama Tuhan. Itu akibat bahwa kami tidak mengerti anugerah Tuhan yang terselubung itu tadi. Ajar kami untuk bisa melihat bahwa pengorbanan Tuhan itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Suatu anugerah yang boleh kami terima. Sehingga kami ada sampai saat ini. Melewati segala macam badai. Karena penyertaan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan setiap saudara, khususnya dalam momen yang istimewa, yaitu Jumat Agung. Pada hari ini, saudara-saudaraku, saya ingin berbagi satu renungan. Mungkin saya tidak akan memberikan poin-poinnya, tetapi saya akan mencoba mengajak kita semua untuk merenungkan karya Kristus yang di kayu salib dalam satu sisi, saudara-saudaraku. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas setiap pengorbanan, semua yang sudah Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib ya Tuhan, yang olehnya kami beroleh pendamaian, kami beroleh keselamatan. Terima kasih untuk karya-Mu, terima kasih untuk kerelaanmu memberikan dirimu Tuhan untuk mati menggantikan kami, menebus dosa-dosa kami. Pada hari ini kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini itu memberi terang, menerangi hati kami, membawa kebenaran itu masuk dalam kehidupan kami, dan kebenaran yang kami terima itu membebaskan kami dari segala kejahatan, dari segala Tuhan hal-hal yang mengerikan dalam kehidupan kami, membuat kami selamat, membuat kami diselamatkan oleh kasih setia-Mu. Berbicaralah, urapi hamba-Mu, urapi juga setiap jemaat yang mendengarkan siaran ini. Tuhan, jamah setiap kami dengan kebenaran, dengan keindahan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu gambaran tentang salib yang menurut saya cukup unik. Saya pribadi selama ini membaca bagian ini, saudara-saudaraku, dan saya tidak pernah secara khusus merenungkan hal ini, tetapi saat saya sedang memikirkan tentang Jumat Agung, saudara-saudaraku, dan ya tiba-tiba saya melihat ayat ini dan saya kemudian mencoba untuk merenungkannya. Ya, kita buka bersama dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, saudara-saudaraku. Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kalau Yohanes 3 ayat 16 saya rasa kita semua tahu. Tapi mari kita lihat dua ayat sebelum ayat ini, saudara-saudara. Yohanes 3 ayat 14 dan ke-16 sampai 16. Dan dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, ini gambaran yang sebetulnya sangat aneh menurut saya, karena sepertinya dalam bagian ini, saudara-saudaraku, Kristus itu disamakan dengan ular, begitu. Ya kan, dikatakan dalam ayat 14, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini sebuah gambaran yang patut kita renungkan bersama. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Karena gambaran ular itu tidak pernah baik, saudara-saudara, dalam Alkitab ya. Dan dalam bagian ini Yesus kok sepertinya menyamakan dirinya dengan ular, saudara-saudaraku. Sebab itu mari kita lihat kisah yang diceritakan oleh Yesus ini.
Ya, ini ada satu kisah dalam perjalanan bangsa Israel menuju padang gurun. Mereka mengalami berbagai pengalaman. Kemudian di suatu tempat, saudara-saudaraku, saat orang Israel itu mereka baru saja mengalami satu peperangan dengan satu bangsa, dan kemudian pada saat mereka mulai bergerak kembali, ada satu peristiwa yang terjadi, peristiwa yang menyedihkan sebetulnya. Satu kondisi di mana bangsa Israel itu mengalami patah semangat, mengalami depresi, mereka memberontak, saudara-saudaraku, dan kemudian Tuhan menghukum mereka dengan mengirimkan ular berbisa. Ya, kita akan baca ini dari kitab Bilangan pasal yang ke-21. Bilangan 21 kita akan baca dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Ini kisah yang diambil, dirujuk oleh Yesus pada saat dia menggambarkan bagaimana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk ditinggikan. Maksudnya itu disalibkan, saudara-saudaraku, di atas sebuah tiang. Dan ini adalah kisah yang dirujuk oleh Yesus. Bilangan 21 ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, ini mereka itu barusan peperangan, saudara-saudaraku, dan mereka meninggalkan medan perang itu, berjalan ke arah Lautan Berau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Apa supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Yang dimaksud dengan makanan hambar itu adalah manna, saudara-saudaraku. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung, ular-ular beracun, ya, ke antara bangsa itu yang menggigit mereka, mematuk mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara-saudara, ini kisah yang sangat unik ya, saudara-saudara, karena di sini orang Israel mereka tidak sekedar bersungut-sungut, mereka memberontak. Kalau kita baca di ayat yang ke-4 tadi dikatakan bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, saudara-saudaraku, dikatakan the soul of the people became very discouraged on the way. Jadi orang Israel ini betul-betul sudah lelah, mereka jenuh. Kenapa? Karena ya kita tahu Tuhan itu membawa mereka berputar-putar, saudara-saudaraku, di padang gurun. Ya, karena pemberontakan mereka sendiri. Jadi Tuhan memang sudah memutuskan bahwa orang Israel ini mereka harus ganti generasi, saudara-saudaraku. Tapi perjalanan padang gurun ini merupakan sebuah gambaran yang baik menurut saya tentang kehidupan kita sendiri, saudara-saudara. Bahwa dalam hidup ini kita tuh bisa betul-betul sangat discouraged, patah semangat, saudara-saudaraku. Banyak orang bijak yang mengatakan bahwa hidup ini sebetulnya adalah sebuah tragedi. Ya, dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghindari yang namanya kesusahan, penderitaan, kesulitan, saudara-saudara. Dan penderitaan, kesulitan itu bisa khususnya kalau itu berlangsung dalam waktu yang panjang, saudara-saudara, itu bisa membuat siapapun menjadi patah semangat. Patah semangat. Dan bangsa Israel, saudara-saudaraku, dikatakan kita ini sudah muak begitu. Ya, dan mereka mulai menyerang Musa, mereka mulai menyerang Allah. Kenapa kamu bawa kami ke sini? Untuk apa? Kenapa kami harus mengalami semua ini? Bukankah engkau yang memimpin kami? Bukankah kami ini sudah mengikuti semua yang kau katakan? Bukannya kami ini mengikuti engkau kemanapun engkau suruh kami pergi. Tapi sampai hari ini kami tidak melihat janjimu dan kami mengalami peperangan, pasti ada korban dan segala macam. Dan saudara-saudaraku, rasa kecewa itu menyebar luar biasa. Dan kemudian mereka memberontak, mereka bahkan menghina, saudara-saudaraku, menghina pemberian Tuhan. Mereka mengatakan, dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan begini,
spoke against God and against Moses, dikatakan, why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Karena dikatakan, for there is no food and no water, tidak ada makanan dan tidak ada air, and our soul loathes this worthless bread, katanya. Jiwa kami ini sudah muak, gitu, jenuh dengan roti yang worthless, dikatakan, roti yang tidak ada harganya nih, roti yang apa, yang kata worthless itu kata sebetulnya kata penghinaan gitu ya. Roti yang hambar kalau dalam bahasa Indonesianya, tetapi ini dikatakan roti yang tidak berharga, roti yang membosankan, roti yang tidak ada apa-apanya, saudara-saudaraku. Memang hidup ini, saudara-saudaraku, ya, kita bisa mengalami banyak hal, dan pada saat kita itu stres, waktu kita sudah lelah, waktu kita sudah patah semangat dengan berbagai masalah yang ada, maka pemeliharaan Tuhan pun itu bisa menjadi sesuatu yang memuakkan bagi kita. Ya, saudara tahu bahwa orang Israel sebetulnya mereka tidak kurang roti dan tidak kurang air sebetulnya. Ya, ada saat di mana mereka beberapa kali terjadi, tapi mereka tidak pernah mati kehausan, saudara-saudara, karena Tuhan itu mengeluarkan air dari batu untuk mereka. Dan roti mana ini, saudara, tidak pernah tidak turun, dan itu akan selalu diberikan hari demi hari. Tetapi pemeliharaan Tuhan yang membosankan itu, nah bagi mereka itu yang membuat mereka lelah dalam kondisi di mana mereka sebetulnya menginginkan banyak hal, ya. Mereka kepingin banyak hal, tetapi Tuhan cuma memelihara mereka dengan sangat terbatas, hanya dengan air dan mana setiap hari, saudara-saudaraku. Nah, saya pikir kita semua bisa mengalami titik ini, di mana kehidupan ini bisa menjadi terlalu berat mungkin, apalagi kalau kita harus menanggung berbagai beban, depresi yang tidak kunjung selesai, saudara-saudaraku. Dan kita bisa betul-betul muak, betul-betul tidak lagi bisa menghargai pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita bahkan bisa merasa bahwa Tuhan itu tidak lagi menyertai kita. Dan ini adalah satu hal yang parah. Tetapi yang lebih parah lagi adalah, ya, dengan kondisi seperti ini, saudara-saudaraku, dikatakan Tuhan itu menyuruh ular-ular berbisa yang menggigit mereka dan meracuni mereka. Saudara-saudara, saya pikir dalam kehidupan ini setiap kita punya masalah, saudara-saudaraku. Tadi saya katakan bahwa hidup ini, beberapa filsuf, orang-orang bijak, hidup ini tragedi katanya. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami tragedi dalam hidup mereka. Ya, dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami kesusahan, bahkan yang disebut dengan tragedi tadi, suffering. Tetapi yang lebih menyusahkan lagi adalah kalau kemudian ada ular-ular, saudara-saudaraku. Saya menggambarkan ular ini bukan ya tidak secara spesifik menuju kepada iblis, saudara-saudaraku. Tapi saya melihat ular ini sebagai sesuatu yang paling ditakuti manusia. Ya, sampai hari ini setiap mamalia, setiap makhluk pada umumnya mereka akan takut terhadap ular. Ular itu adalah sebuah gambaran dari ketakutan manusia yang paling besar, saudara-saudara. Ya, kecuali saudara adalah orang yang penghobi ular, saudara-saudaraku. Kalau Anda ini memang khusus orang yang menyukai reptil misalnya, saudara mungkin melihat ular sebagai makhluk yang indah atau gimana, saya nggak tahu. Tapi pada umumnya, saudara-saudara, kita ini manusia khususnya ya dimanapun kalau kita ketemu ular, biasanya pasti dia akan dibunuh, saudara-saudaraku. Dimanapun, di desa, di kota, ya kita kalau ketemu, kadang-kadang kalau kita punya rumah di daerah yang masih banyak sawah atau padang rumput, bisa jadi kita akan menjumpai ular di jalan, atau jangan-jangan saudara mungkin pernah mengalami di rumah saudara tiba-tiba ada ular masuk di situ dan sembunyi di situ. Dan secara naluriah kita tuh takut, saudara-saudara, terhadap ular. Apalagi kalau itu berbisa, kalau itu misalnya kobra begitu, sudah otomatis itu adalah melambangkan ketakutan kita yang paling besar, saudara-saudara. Nah, hal yang lebih memberatkan lagi pada saat seseorang itu kecewa, pada saat seseorang itu mengalami kejenuhan, mengalami depresi, saudara-saudaraku. Yang paling berat lagi adalah racun itu mulai masuk. Racun apa? Racun ketakutan, racun kekecewaan. Dan itu mematikan, saudara-saudaraku. Mematikan. Saya menjumpai bahwa masalah itu bisa menjadi berat, tetapi masalah itu akan menjadi jauh lebih berat, bahkan tidak tertanggungkan saat racun kekecewaan itu mulai muncul, ketakutan. Jadi apa aku? Di Alkitab, saudara-saudaraku,
Neraka itu digambarkan kalau di kitab Wahyu pasal yang ke-9 itu dalam bahasa Indonesia dikatakan lubang jurang maut gitu ya. Nah, tapi dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan bottomless pit, satu lubang yang nggak ada dasarnya. Neraka itu sebuah lubang yang tidak berdasar, yang dalamnya itu tidak ada dasarnya. Saya merenungkan ini saudara-saudara, dan saya pikir kehidupan yang menyusahkan itu kira-kira seperti itu, di mana seburuk apapun keadaan saudara, ya, seburuk apapun keadaan kita hari ini, kita tuh bisa membuatnya lebih buruk lagi, saudara-saudara. Tidak ada batasnya gitu. Ya, untuk merasa baik, untuk keadaan baik itu ada batasnya. Manusia itu kalau dalam hal kebaikan kita punya batas. Tapi kalau kita harus mengalami berbagai kesusahan dan kesedihan dan ketakutan, apalagi yang namanya ketakutan, saudara-saudaraku, itu tidak ada batasnya. Kita bisa memperburuk masalah kita. Kita bisa membuat masalah kita itu jauh lebih mengerikan, jauh lebih buruk, yaitu dengan mencampur masalah itu dengan racun, ya, ketakutan, kekecewaan, kebencian, dendam, saudara-saudaraku. Tanpa ketakutan, tanpa kekecewaan sudah berat. Tetapi kalau saudara kemudian mulai takut, mulai memikirkan apa yang terjadi, bagaimana ini, nanti begini begitu, saudara-saudaraku, maka tidak ada dasarnya itu lubang itu. Kita bisa tenggelam dalam depresi, dalam ketakutan, dan pandangan kita akan menyempit, dan kita tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan, tidak bisa lagi melihat kasih Allah, tidak bisa lagi melihat pertolongan Tuhan yang sebetulnya selalu ada untuk kita. Dan akibatnya apa? Kita kehilangan iman, kita menjadi sangat goncang, menjadi meragukan segala sesuatu, dan itu akan kayak orang itu akan terus, saudara-saudaraku, itu akan terus dihisap masuk ke dalam lubang tanpa dasar ini. Saya nyebutnya itu mungkin itu kayak neraka dunia, saudara-saudara. Secara realitas, secara fakta, mungkin dunia ini berlangsung seperti biasanya, tetapi dalam hati kita, dalam jiwa kita, itu kita tuh kayak terhisap masuk ke dalam satu lubang yang tidak berdasar, kekecewaan, ketakutan, kebencian, dan berbagai kesusahan. Dan kemudian orang Israel mereka menjerit dan mereka ngomong sama Musa, minta maaf ya, Musa sorry Musa, mungkin begitu, minta maaf Musa, tolong Musa sampaikan kepada Tuhan, singkirkan ular-ular ini daripada kami. Nah kemudian saudara-saudaraku, Tuhan itu memberikan solusi yang menurut saya unik sekali, saudara-saudaraku. Sebetulnya kalau memang masalahnya memang ular berbisa, ya mestinya sebagaimana biasanya ya, kayak tulah di Mesir itu loh. Tulah di Mesir begitu tulah selesai, ya itunya hilang gitu, lalatnya hilang, nyamuknya hilang, kan begitu saudara-saudaraku. Tetapi di sini Tuhan itu tidak menghilangkan ular-ular itu. Tuhan tidak membuat ular-ular itu menghilang. Justru Tuhan itu menyuruh Musa membuat sebuah lambang ular, saudara-saudara. Di sini kita melihat ular itu sebagai satu sumber racun yang membuat permasalahan kita jauh lebih berat. Ya kan? Ular itu adalah sebuah sikap atau sebuah pemikiran yang membuat masalahmu itu jauh lebih berat daripada seharusnya, yang mematikan, yang menyuntikkan racun ke dalam jiwa saudara. Tetapi bukannya Tuhan itu membuat ular-ular itu menghilang, Tuhan justru sepertinya menegaskan, Tuhan itu sepertinya menyuruh orang Israel untuk tidak melupakan ular itu begitu. Dia minta Musa membuat sebuah, dikatakan buatlah ular berbisa. Ya. Musa kemudian membuat sebuah patung ular ya dari tembaga, dan kemudian ular itu dililitkan patung itu di sebuah tongkat yang kemungkinan besar bentuknya seperti salib, saudara-saudaraku ya, karena saudara kalau lihat kalau saudara membuat benda yang seperti tali begitu, seperti ular, ya saudara tidak mungkin bisa menggantungkan itu dengan baik. Yang paling mungkin adalah saudara membuat sebuah tiang dengan model salib begitu, dan ular itu bisa dikalungkan di situ. Itu juga yang sekarang menjadi lambang dari dunia medis ya, kalau saudara lihat ya. Dan Tuhan mengatakan mereka yang digigit oleh ular itu, kalau mereka melihat kepada patung itu, ya kan, taruhlah pada sebuah tiang, dikatakan di ayat yang ke-8, buatlah ular tedung, ular berbisa, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, memandang kepada ular tembaga itu, ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi ularnya masih ada, masih menggigit, saudara-saudaraku. Tapi orang yang memandang kepada ular itu
dia tidak mati. Racunnya tidak bekerja lagi. Masalahnya masih ada, kejenuhannya masih ada, depresinya masih ada, dan gigitan ularnya masih ada, ya, pikiran-pikiran negatif masih ada, mungkin ketakutannya masih ada, tapi dampaknya itu tidak lagi mematikan bagi orang Israel. Ini sebuah gambaran yang sangat menarik. Satu tindakan profetik dari Tuhan, saudara-saudaraku. Dimana kalau kita kembali kepada Injil Yohanes tadi, ya, anak manusia itu harus ditinggikan supaya setiap orang yang melihat salib itu dan percaya dikatakan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak akan mati. Saudara-saudaraku, salib itu digambarkan seperti patung ular tadi. Kenapa? Di atas salib itulah, saudara-saudaraku, semua ketakutan terburuk kita itu dialami di atas salib itu. Kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk membuat patung ular? Karena pada momen itu ular itu mewakili ketakutan terbesarnya orang Israel. Ular itu menggambarkan teror yang terbesar. Dan orang Israel disuruh untuk memandang kepada hal yang paling mereka takutkan. Orang Israel disuruh menghadap dan memandang hal yang paling meneror mereka, saudara-saudara. Saya dengar katanya dalam psikoterapi, ya, seorang psikolog kalau misalnya mau memberikan terapi kepada seseorang yang takut gitu ya, maka salah satu terapi yang paling ampuh untuk orang yang takut akan sesuatu adalah menghadapkan orang ini dengan apa yang dia paling takutkan. Bagaimana menterapi seorang yang mengalami fobia atau mengalami kecemasan, ya, seorang psikolog yang baik, psikiater yang baik akan membuat atau mengajak orang ini untuk berani menghadapi ketakutannya, memandang ketakutannya muka dengan muka begitu. Dan ini memiliki dampak menyembuhkan, saudara-saudaraku. Gimana kalau kita dalam tanda kutip dipaksa, dikondisikan untuk menghadapi gitu apa yang kita takutkan. Kita akan mulai pada awalnya kita mungkin akan merasakan kembali trauma itu, merasakan kembali semua kesakitan itu. Tapi pada saat kita terus memandang kepada apa yang kita takutkan, somehow ada satu proses berpikir yang terjadi yang pelan-pelan akan membuat kita menyadari bahwa yang kita takutkan itu sebetulnya tidak perlu lagi ditakutkan. Nah, di atas salib, saudara-saudaraku, Yesus itu dia menanggung semua ketakutan terbesar manusia. Ya, saya waktu merenungkan tentang salib Kristus, saudara, saya menjumpai bahwa salib itu dia menggambarkan penderitaan yang paling mengerikan, ketakutan manusia yang terbesar, saudara-saudaraku. Tidak ada manusia manapun, tidak ada, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada manusia manapun yang akan sanggup menanggung atau mengalami ketakutan dan penderitaan yang ditanggung Kristus di atas kayu salib. Di atas salib itu Yesus mengalami penolakan yang luar biasa. Salah satu ketakutan terbesar manusia itu apa, saudara-saudara? Penolakan. Jiwa manusia itu tidak pernah tahan kalau ditolak. Dan saudara, Yesus ini mengalami penolakan luar biasa. Dia ditolak orang-orang yang dia tolong. Dia dikhianati. Dan penolakan itu diwujudkan dalam sebuah hinaan yang luar biasa. Ya, dia ditelanjangi. Dia saudara-saudaraku, hukuman salib ya, itu didesain oleh orang Romawi menjadi satu hukuman yang paling kejam, saudara-saudaraku. Saya tidak tahu hukuman mati mana yang lebih kejam daripada salib itu. Karena salib itu adalah sebuah hukuman yang tidak hanya dirancang untuk membunuh orangnya, tetapi menghancurkan jiwanya. Ya, salib itu dirancang betul-betul untuk itu. Tidak hanya untuk membunuh, tetapi untuk menghancurkan harga diri, menghancurkan jiwa, menghancurkan seluruh kemanusiaan dari orang yang dihukum itu. Orang yang disalib itu akan diarak, saudara-saudaraku, dipaksa memikul salibnya. Dia akan melewati jalan-jalan yang ramai dan semua orang akan memaki-maki dan semua orang akan lempar-lempar ke dia, lempar batu. Dan di atas salib itu semua orang akan menonton dan semua orang akan melihat tanpa belas kasihan. Di atas salib itu orang yang dihukum ini harus menderita sendirian. Dan saudara-saudaraku, bagi Yesus tidak hanya itu. Masalahnya dia adalah orang yang tidak bersalah. Saudaraku,
Kalau kita ditolak karena kita manusia, mungkin kita masih bisa, ya ngerti lah. Orang menolak kita karena kita ini orang berdosa. Orang bisa menolak kita karena kita ini nggak sempurna, karena kita punya cacat, saudara-saudara. Tapi Yesus tidak seperti itu, dia sempurna. Dia adalah sebaik-baiknya orang. Selama hidup dia bahkan pernah mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa membuktikan aku berbuat dosa? Yesus sudah melakukan apa yang dia bisa untuk melayani, menolong, menyembuhkan, membangkitkan, memelekkan orang buta. Dan dia lakukan segala yang terbaik itu. Orang yang sebetulnya paling tidak layak untuk menerima hukuman itu adalah dia. Tetapi di atas salib itu dia diperlakukan dengan tidak adil. Ketidakadilan, penolakan, pengkhianatan, penghinaan, saudara-saudaraku, penderitaan badani, kesakitan. Dan orang lebih memilih untuk membebaskan seorang pembunuh daripada dia, saudara-saudara. Orang lebih memilih untuk membebaskan orang yang seharusnya dihukum, ya, Barabas itu, dan orang lebih memilih lepaskan Barabas. Dibenci dengan kebencian yang luar biasa. Saya tahu, saudara-saudaraku, saya tahu rasanya dibenci orang, begitu. Dan kadang orang yang membenci kita itu mungkin tidak perlu melakukan apapun, tapi saat kita tahu bahwa orang itu benci kepada kita aja, itu sudah melukai jiwa kita, saudara-saudara. Ya, saat kita tahu ada orang yang benci sama kita, itu aja sudah menyakitkan sebetulnya. Dia tidak perlu berbuat apapun, dia tidak perlu bahkan menyatakan kebenciannya, dia cukup berdiam diri, dia cukup mengabaikan kita, itu dan begitu kita tahu bahwa dia itu membenci kita, itu sudah melukai kita, itu kayak kutuk, saudara-saudara. Dan saya tidak bisa membayangkan kebencian yang begitu hebat sehingga orang-orang itu sampai kemudian lebih memilih membebaskan seorang pembunuh dan membunuh dan memutuskan meminta Yesus untuk dihukum mati. Kebencian yang begitu rupa, iri hati, ya, tidak ada, saudara-saudaraku, kalau saudara mau jujur. Tidak ada manusia yang bisa menanggung semua itu. Dan di atas semua itu Yesus itu tidak bersalah. Dia tidak layak untuk menerima semua itu. Dan dia itu Allah. Dia itu bersekutu. Dia itu oleh dialah Allah itu menciptakan dunia. Dia itu pribadi maha tinggi yang dimana alam semesta itu tunduk kepadanya. Tapi pada hari itu dia merendahkan diri dan dia tanggung semua itu, saudara-saudaraku, sendirian. Dan pada akhirnya yang terberat dari semuanya adalah Yesus menjumpai bahwa Allah pun meninggalkan dia. Saudara-saudaraku, saya pikir kita tidak mungkin membayangkan. Membayangkan aja kita tidak mampu. Kondisi yang dialami oleh Yesus seperti itu. Itu kalau boleh saya katakan itu adalah batas gitu. Salib itu adalah sebuah kondisi di mana batas-batas penderitaan manusia itu dialami oleh Kristus. Tidak bisa lebih buruk lagi sepertinya. Saudara tidak akan mengalami hal yang lebih buruk daripada itu. Memang kita tahu para martir, saudara-saudaraku, kita tahu para martir itu banyak dari mereka itu mati dengan cara yang mengerikan. Tetapi para martir ini meninggal dengan kebanggaan, saudara-saudaraku. Saya membaca kisah-kisah para martir pada zaman Kekaisaran Romawi. Mereka dibakar, dikuliti hidup-hidup, disiram minyak, dijadikan obor, saudara-saudaraku, diadu sama singa dan segala macam. Mereka orang-orang Romawi mereka memotong domba dan menguliti domba, dan kulit yang berdarah-darah itu dijahitkan di tubuhnya para martir ini untuk menghina mereka, saudara-saudaraku. Dan kemudian kulit domba itu betul-betul dijahitkan di dagingnya para martir ini. Dan mereka dengan berdarah, darah domba, darah mereka sendiri, mereka kemudian dilemparkan ke lapangan dan dilepaskan singa-singa untuk memangsa mereka. Ya, itu mengerikan, sangat mengerikan, saudara-saudaraku. Tetapi mereka dikenal pada saat mereka harus menghadapi itu. Mereka menghadapi itu dengan nyanyian. Mereka adalah orang-orang yang bernyanyi. Sampai satu kali pertunjukan seperti itu tidak lagi diadakan karena orang-orang yang menonton mereka menjadi mual begitu. Mereka berharap bahwa orang-orang yang diumpankan ke singa, mereka berharap para martir ini mati dengan ketakutan, mati dengan
putus asa, tapi tidak begitu. Mereka justru mati dengan kemenangan. Mereka menyanyi sampai napas terakhir mereka. Itu membuat orang-orang Romawi akhirnya, para penonton acara ini menjadi muak. Gitu. Mereka tidak mendapatkan kesenangan yang seharusnya, karena para martir tidak mati dalam kondisi yang mengenaskan, tapi mereka mati dengan satu spirit, dengan satu keberanian yang tidak dikenal. Itu yang membuat akhirnya satu kali beberapa abad kemudian Roma akhirnya menjadi Kristen, saudara-saudaraku. Karena itu tadi, karena darah para martir yang begitu berani. Tetapi salib tidak seperti itu. Di atas salib, saudara-saudaraku, Yesus tidak menerima kekuatan apapun dari Bapaknya. Dan dia menanggung semua itu sendirian. Dia dilumuri dosa. Ketakutan terbesar kita ada di situ. Dan seperti kata Yohanes tadi dikatakan, setiap orang yang melihat dan percaya kepada salib itu, kepada Kristus yang disalibkan itu, dikatakan dia akan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, pada waktu kita memandang salib, apakah masalah kita selesai? Enggak juga. Atau orang-orang Israel memandang ular di padang gurun, apakah ular itu menghilang? Tidak. Mereka hanya disuruh untuk memandang pada ketakutan terbesar mereka. Mereka memandang kepada ular tembaga itu. Dan mereka masih mengalami bahwa ular itu masih banyak dan menggigit mereka, saudara-saudaraku. Mereka masih punya banyak masalah. Dan masalah mereka yang utama, ular-ular itu tidak hilang. Tetapi mereka tidak mati. Mereka bertahan. Ular itu tidak lagi berdampak sebegitunya kepada mereka. Mereka menjumpai bahwa gigitan ular itu bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti lagi. Karena orang yang digigit itu tidak ada semuanya hidup, saudara-saudaraku. Sama, saya pikir waktu kita merenungkan tentang kematian Kristus, apakah kalau kita melihat kepada salib, kalau kita beroleh hidup yang kekal, itu artinya kita tidak punya masalah? Enggak, saya pikir enggak begitu, saudara-saudara. Kita akan tetap punya masalah. Bahkan ular-ular dalam hati kita itu, ya kalau boleh saya katakan itu sebagai iblis lah, katakan kalau saya boleh sekarang merujuk kepada pribadi iblis yang membisikkan racun itu, yang mengintimidasi, yang menakut-nakuti, yang membuat penderitaan kita jauh lebih berat, ya tipuan setan, ya, segala itu tidak lagi mematikan somehow gitu. Kenapa? Pada saat saudara melihat kepada salib Kristus, saudara melihat bahwa semua ketakutanmu itu sudah ditanggung oleh Kristus. Bahwa maut, ya, kematian itu sudah dilewati, sudah dikalahkan. Sehingga saudara-saudaraku, kita bisa dengan pertolongan Tuhan pada saat kita itu percaya kepadanya, ya, karena kita dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menimpakan seluruh ketakutan kita kepada anaknya yang tunggal itu, sehingga kita tidak perlu lagi diracuni dan dibinasakan, dihabisi oleh ketakutan itu, saudara-saudara. Jadi pada hari ini saya tidak tahu dengan kondisi kita, saya pikir setiap kita pasti punya masalah, setiap kita ada tragedi masing-masing. Dan kalau saudara sedang dalam posisi yang seperti itu, saudara-saudaraku, pandang kepada salib Kristus. Pandanglah kepada ketakutanmu yang terbesar. Apa sih yang paling saudara takutkan? Kalau pada hari ini saudara adalah orang yang marah kepada seseorang, saudara benci kepada seseorang. Kalau hari ini Anda pernah disakiti atau Anda barusan disakiti dan Anda sangat marah, sangat marah. Saudara-saudaraku, di balik setiap kemarahan itu ada ketakutan. Mungkin dengan memandang pada salib Kristus kita bisa bertanya, apa sih yang kutakutkan? Kenapa aku begitu marah? Karena orang itu menyakiti aku begini-begini. Oke, kalau dengan sakit hati itu terus kenapa kamu harus begitu marah? Apa sebetulnya kita takutkan? Mungkin saudara marah karena saudara takut orang itu akan merendahkan saudara. Saudara mungkin takut kehilangan reputasi. Saudara takut dibicarakan orang. Saudara tidak mau dipandang rendah. Kita takut gak dihargai mungkin. Itu sebabnya kita marah, saudara-saudara. Atau kita marah karena kita dikhianati. Kita merasa orang itu mengkhianati kita. Ada banyak orang takut dikhianati. Kita sudah mempercayai seseorang dan ditipu, saudara-saudaraku. Itu sangat menyakitkan. Kita sudah invest hidup kita sudah menanam banyak hal yang baik kepada yang bersangkutan. Dan bukannya dia membalas dengan baik, saudara-saudara, dia membalas dengan racun malah. Dan itu saya tahu sangat menyakitkan, sangat mengecewakan. Tapi di balik kemarahan itu, kita mungkin perlu bertanya, apa sih kita takutkan? Pandang kepada salib itu. Lihatlah bahwa Yesus di atas salib itu dia menanggung, dia turut merasakan semua ketakutan kita. Dan dia tanggung dengan setia sampai
pada ujung, ya, titik darah yang penghabisan, sehingga dia bisa, saudara-saudaraku, bisa membebaskan kita. Kita tidak perlu dilumpuhkan oleh ketakutan itu. Ya, ularnya masih menggigit, saudara-saudaraku. Masalahnya masih ada, orang yang menyakiti saudara masih ada, dan mungkin akan terjadi lagi hal-hal seperti itu. Saudara akan disakiti lagi, tersinggung lagi, saudara akan dikhianati lagi oleh orang lain. Tapi itulah kehidupan, saudara-saudaraku. Masalahnya adalah selalu apa yang kita takutkan. Ada dari kita yang takut miskin, mungkin takut kekurangan, ya enggak? Sehingga kita begitu stres pada saat pekerjaan kita menurun omsetnya karena pandemi atau apa. Atau berbagai hal lah, saudara-saudaraku, saya pikir kita semua memiliki pergumulan masing-masing. Tapi pada hari ini mari kita memandang kepada salib Kristus. Di situ seluruh ketakutan yang dikenal manusia sepanjang sejarah. The worst fear, ya, our worst fear. Ketakutan kita yang terburuk ada di situ. Dan sebagaimana Tuhan mengatakan kepada Musa, suruh orang Israel lihat kepada ular itu. Lihat benda yang paling menakutkan itu. Pandanglah, maka kamu akan hidup. Pandang ketakutanmu yang paling besar itu berhadapan muka. Maka kamu akan menjumpai bahwa racun itu tidak bekerja lagi. Pandang salib itu, lihatlah bahwa ketakutan saudara itu ada di situ. Semua jenis ketakutan saudara, the worst, pengalaman yang terburuk saudara, ada di situ. Pandang, hadapi itu saudara-saudaraku. Hadapi. Dan izinkan saudara untuk Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Dan menerangi hati saudara. Dengan kasih Allah. Supaya saudara bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari ketakutan itu. Alkitab mengatakan kasih itu akan melenyapkan ketakutan. Kalau saudara menyadari kasih Tuhan lebih daripada ketakutan saudara, saudara akan menjumpai ketakutan itu tidak bertahan. Di atas salib itu ketakutan kita dihapuskan oleh kasih yang begitu besar. Dan kasih yang begitu besar itulah yang menyelamatkan kita, saudara-saudaraku. Sekali lagi saya ingin Jumat Agung ini mari kita mengimajinasikan mungkin ya. Kita membayangkan diri kita melihat kepada anak manusia yang digantung itu. Sama seperti umat Israel yang memandang kepada ular tembaga. Dan mereka bisa racun itu tidak berpengaruh lagi. Saya percaya waktu kita memandang kepada salib, kita mungkin mesti menggunakan imajinasi kita. Kita memandang kepada salib Kristus. Dan melihat kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kesakitan, pengkhianatan, kepahitan, dendam, semua hal yang menghancurkan hidup kita, itu ada di situ. Dalam bentuknya yang paling buruk. Dan kita memandang semua ketakutan itu. Muka dengan muka. Dan izinkan kasih Allah itu tercurah dalam hati kita. Maka saya percaya ketakutan itu akan kehilangan sengatannya, saudara-saudara. Sekali lagi, itu tidak menghilangkan masalah saudara. Tidak menghilangkan mungkin beberapa tekanan atau depresi yang saudara harus alami. Tetapi saudara tidak akan dibunuh, dilumpuhkan. Saudara tidak akan dikalahkan oleh semua itu. Nah, kita mengatakan bahwa karena kasih Allah, saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang karena Allah yang mengasihi kita. Sebab itu siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Amin, kita berdoa. Tuhan, pada momen Jumat Agung ini kami ingin memandang kepada salib Kristus, memandang pada setiap ketakutan terbesar kami, Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami hati yang paham, hati yang mengerti. Apa yang selama ini Tuhan menjadi racun dalam jiwa kami. Kami punya masalah, tetapi racun itu membuat masalah kami menjadi mematikan. Kami mungkin punya beberapa pergumulan, tetapi kalau kami, Tuhan, kalau ular itu, kalau tipu muslihat setan itu masuk dalam pikiran kami, maka semuanya akan jauh menjadi lebih berat daripada apa yang sebenarnya. Dan pada hari ini kami mau memandang, melihat kepada salib Kristus, kepada Kristus yang disalibkan itu. Dan kami melihat bahwa tidak ada yang tidak ditanggung oleh Tuhan. Bahwa Kristus adalah imam besar yang sudah ikut merasakan segala kelemahan-kelemahan kami dan ketakutan kami. Dan Kau menanggungnya sendirian.
karena kasih-Mu ya Tuhan, supaya Engkau meniadakan racun itu, sehingga Engkau menetralkan semua racun maut itu Tuhan, sehingga kami tidak akan lagi mati, tapi kami justru beroleh hidup yang kekal pada saat kami percaya kepada Kristus yang disalibkan itu. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang pada hari ini Tuhan berada dalam kondisi ketakutan, kondisi cemas, kondisi stres Tuhan, untuk jemaat yang sedang bergumul dengan banyak hal. Tuhan, mungkin Kau tidak dengan segera melepaskan kami dari pergumulan kami. Ular-ular itu mungkin masih ada dan masih menggigit, tapi kami tidak lagi dipengaruhi oleh racunnya. Setiap orang yang memandang kepada salib Kristus itu akan hidup dan menerima hidup yang kekal. Tuhan, beri hikmat dan kekuatan. Firman-Mu berjanji bahwa Engkau tidak mencobai kami, tidak mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan kami ya Tuhan. Sebab itu hamba berdoa, kuatkan jemaat-Mu, dan ajari setiap kami itu memandang kepada salib Kristus itu, melihat tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, bahwa di dalam-Mu kami ini aman, Tuhan mengasihi kami, dan oleh kasih itu kami sudah beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu satu persatu dalam setiap pergumulan mereka, dan biarlah firman ini menguatkan setiap kami untuk terus memandang kepada salib Kristus itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you all. If I have to say a word to express all my desire, it will be you. It must be you. When I come into your court, see the clouds of glory shine. I want to stay. I want to stay. Let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come. Let it shine on me as I pray. As I pray, let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come. Let it shine on me as I pray. Let your spirit come be. As I come into your court, I see the clouds of glory shine. I want to stay. I want to stay. Let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come. Let it shine on me as I pray. As I pray, let your spirit